Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh iya, sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Umi Latifah NIM 094 dari kelas CBGMI. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra dan tunalaras. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tunanetra. Tunanetra adalah anak-anak yang mengalami atau gangguan fungsi penglihatan yang dinyatakan dengan tingkat ketajaman penglihatan atau visus sentralitas di atas 20/200 dan secara pedagogis membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajarnya di sekolah. Klarifikasi tunanetra dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Yang kedua yaitu low vision. Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata dijauhkan dari alat yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Tunanetra ini memiliki faktor penyebab, yaitu ada 3 macam. Yang pertama itu prenatal. Prenatal itu sebelum kelahiran. Jadi anak yang memiliki gangguan tunanetra itu bisa sebelum lahir dari kandungan ibunya. Yang kedua yaitu neonatal, saat kelahiran. Jadi setelah ibu melahirkan bisa jadi gangguan tunanetra itu datang atau muncul tiba-tiba. Yang ketiga yaitu postnatal. Postnatal itu setelah kelahiran atau kelainan pada postnatal terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Jadi di masa perkembangan itu sekitar berapa bulan atau berapa tahun. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus tunanetra. Yang pertama, karakteristiknya tidak mampu melihat. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang ketiga, kerusakan nyata pada kedua bola mata. Yang keempat, sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. Yang kelima, mengalami kesulitan mengambil benda kecil atau di dekatnya. Yang keenam, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh dan bersisi atau kering. Yang ketujuh, peradangan hebat pada kedua bola mata. Dan yang ke-8 yaitu mata bergoyang terus. Jadi rasanya itu kayak tidak sehat, ada gangguan dan perlu diperiksakan. Lalu yang selanjutnya pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Itu ada 3 macam. Yang pertama, kelas biasa atau reguler, itu guru kelas dibantu oleh guru khusus untuk menyiapkan materi dan pengajaran bagi siswa tunanetra. Yang kedua yaitu program guru kunjung, yaitu guru berkunjung di rumah siswa tunanetra untuk menyampaikan pembelajaran. Dan biasanya itu menggunakan optation. Yang ketiga yaitu program sumber, yaitu siswa tunanetra bersama teman sekelasnya menerima suatu pelajaran namun pada saat tertentu menerima program pula dalam suatu ruangan khusus. Jadi ruangnya itu dikhususkan, tidak dicampurkan dengan siswa-siswa lainnya. Selanjutnya, media pembelajaran anak tunanetra. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu mesin baca. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak atau hasil huruf-huruf dikeluarkan dalam bentuk suara. Jadi mesinnya itu bisa bersuara. Terus yang kedua itu huruf Braille. Huruf Braille ini digunakan untuk keperluan membaca dan menulis pada anak tunanetra. Terus yang ketiga itu papan
hitung atau sempol. Untuk belajar menghitung, misal di pelajaran matematika anak itu menggunakan butir-butir sempol ini gitu untuk mempermudahkan saat belajar matematika. Yang ketiga itu reglet. Untuk kemampuan menulis, anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkan. Alat khusus dikenal reglet. Terus yang kelima yaitu kamera khusus. Tunanetra ini diciptakan oleh Cruz Lee dari Samsung China. Kamera ini disebut dengan touch slick. Kamera ini memiliki layar braille fleksibel. Terus yang selanjutnya mesin ketik braille. Mesin ketik braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Yang terakhir yaitu evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar tunanetra. Apa saja sih yang perlu dievaluasi? Pada dasarnya sama dengan yang dilakukan terhadap anak awas, namun ada sedikit perbedaan yang menyangkut materi atau tes atau soal atau teknik pembelajaran. Materi tes atau pertanyaan yang diajukan kepada anak tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual. Apabila menggunakan tes tertulis hendaknya diberikan dalam huruf braille atau menggunakan reader pembaca apabila menggunakan huruf lawas. Jadi dalam penyusunan kurikulum pun guru itu membedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tunalaras. Apa sih tunalaras itu? Tunalaras itu berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai lingkungan atau menyimpang norma-norma yang ada di masyarakat itu menjadi anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab tunalaras antara lain yang pertama, kondisi atau keadaan fisik. Masalah kondisi atau keadaan fisik kaitannya dengan masalah tingkah laku disebabkan oleh kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku atau dengan kata lain kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Jadi tunalaras itu bisa dikatakan orang yang mempunyai emosional yang sangat tinggi. Yang kedua, masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru atau berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sosial atau masyarakat. Yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama dan utama di kehidupan anak-anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk emosional pada anak dan keluarga pula. Anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak-anak setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi tanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak-anak sehingga menjadi seorang individu yang dewasa. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Perilaku guru otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih memilih bolos dan berkeluyuran pada jam pelajaran. Yang kelima yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu juga sangat mempengaruhi dalam perkembangan anak. Masyarakat itu ada pengaruh positif, negatifnya juga. Bisa memunculkan perilaku yang menyikap. Jika masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Jadi di masyarakat terkadang kan ada
misal hiburan yang tidak layak untuk anak itu disajikan dan anak menonton. Jadi itu bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang norma. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunanetra. Klasifikasi anak tunanetra tunalaras itu ada 4. Yang pertama, anak mengalami gangguan perilaku yang kacau, kekerasan, bermusuhan. Jadi misal bersama guru atau bersama di lingkungan masyarakat, itu dia itu sangat keras, menyerang, hiperaktif dia. Terus yang kedua yaitu anak yang mengalami gangguan perilaku mengacu pada tipe anak yang melawan. Jadi dia itu suka melawan, suka kejam, suka jahat. Misal guru sedang memberikan pelajaran, dia ramai, dia melawan, dia membuat gaduh di kelas. Terus yang ketiga dimensi ketidakmatangan, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lamban. Dia itu suka malas, tidak mengerjakan tugas. Terus mereka itu seperti anak autistik. Terus yang keempat yaitu dimensi ketidakmatangan, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, malas. Terus yang selanjutnya yaitu karakteristik anak tunalaras. Ada 4. Yang pertama, bersikap membangkang. Jadi setiap orang tua merintah atau guru atau orang lain memerintah, dia suka membangkang, tidak mau menuruti. Padahal itu sebuah kebaikan atau hal-hal yang bersifat positif. Yang kedua yaitu mudah tersinggung emosinya. Jadi misal sedang bercanda dengan temannya, dia itu lebih emosi, lebih suka nangis, suka marah gitu. Yang ketiga yaitu sering melakukan tindakan agresif, merusak atau mengganggu. Dia tuh sering melakukan kegaduhan. Misal di kelas guru sedang menjelaskan, dia tuh sibuk sendiri dengan teman-temannya, dia menjahili teman-temannya, seperti itu. Yang keempat yaitu sering bertindak melanggar norma sosial atau norma hukum. Jadi anak tunalaras itu memang perilakunya sering menyimpang norma dan hukum. Terus untuk bab selanjutnya, bentuk layanan pendidikan bagi anak tunalaras. Yang pertama itu ada terapi perilaku sosial. Yang kedua, penyelenggaraan bimbingan atau penyuluhan di sekolah reguler kelas khusus bila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman sekelasnya. Yang ketiga yaitu SLB, sebagian tunalaras tanpa asmara. Yang keempat yaitu SLBE, dengan asmara bagi anak tunalaras yang tingkat kenakalannya berat. Jadi spesifikasinya itu beda-beda. Yang berat ya dikasihkan ke berat, yang sedang ya dikasihkan yang ke sedang. Yang terakhir yaitu terapi kelompok. Untuk selanjutnya kebutuhan anak pendidikan tunalaras. Yang pertama yaitu berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelalaiannya dengan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Jadi seorang guru dalam pendidikan inklusi itu juga harus memberikan keterampilan untuk anak tunalaras. Misal dia mempunyai bakat apa dalam hal seni, kita itu sebagai pendidik harus mengembangkan keahlian tersebut. Jadi untuk bekal waktu dewasa nanti. Untuk yang ketiga yaitu berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Dan keempat, memberi rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri, mereka tidak tersia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma di masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.